Bismillahirrahmanirrahim. ATV kabar dakwah sunnah. Maka Rasulullah SAW berkata, ya'midu ahadukum, bagaimana ada seorang di antara kalian, dia mukul istrinya, yajlidu imra'atahu jaldal abdi, dia mukul istrinya dengan pukulan seperti mukul budaknya sendiri, dia mukul dengan kasar istrinya, terus fa'ala Allah yudaju'a fi akhir yaum, terus sore harinya dia gauli istrinya. Ini seakan-akan dia mengatakan tidak logis ada orang seperti ini. Namanya kalau kita mau bergaul dengan seorang wanita, tentunya kita harusnya lembut, merayu. Ini dipukul terus digauli. Jadi Rasulullah SAW bilang ada orang seperti ini orang yang tidak baik ya. Kok bisa demikian? Karena namanya menggauli istri tentunya perlu mukaddimah dengan kelembutan, kasih sayang, baru kemudian terjadi pergaulan. Ini malah dia pukul, siangnya dia pukul, malamnya dia gauli, atau paginya dia pukul istrinya, kemudian sorenya dia gauli. Jadi Rasulullah SAW mencela perbuatan seperti ini, ya. Isyarat bahwasanya seorang jangan asal pukul istrinya. Pukul istrinya, apalagi mukulnya seperti budak. Kalaupun dia bersalah, memang boleh dipukul. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhun. Kalau dia melakukan kesalahan, nasihati dulu. Kalau enggak mau terima, diboikot. Kalau tidak mau boikot, boleh dipukul. Itu pun mukulnya enggak boleh seperti mukul budak. Dorban ghair mubarrih, kata Nabi, itu pukulan yang tidak memberi bekas. Pukulan yang tidak kemudian melukai atau menimbulkan bengkak atau yang lain, enggak boleh pukulan seperti itu. Tapi pukulan yang mendidik. Adapun mukul seperti budak, maka tidak boleh. Baru kemudian setelah dia mukul istrinya, kemudian dia gaul. Ini perbuatan yang tidak wajar, aneh, tapi dilakukan oleh banyak lelaki. Pagi-pagi mukul istrinya, malamnya gauli istrinya, ya. Ini tahu istrinya mau dia gauli, paginya dia pukulin, terus malamnya dia gauli. Enggak logis bagi seorang suami seperti itu. Taib. Ini jadi tidaklah logis seorang suami di pagi hari mukul istrinya, kemudian malam dia gauli. Saya katakan juga tidak logis bahwasanya bukan cuma pukulan fisik, tapi pukulan maknawi. Jangan sampai di pagi hari dia maki-maki istrinya seperti budaknya, ya. Dasar ini, dasar dasar muka pembantu, dasar, kadang orang ucapan macam-macam ya. Dasar kayak budak ya, kalau bahasa mereka mungkin zaman dulu seperti dianggap seperti budak, di maki-maki, kemudian sorenya dia gaul. Ini tidak logis. Tidaklah layak bagi seorang yang berakal sehat, maksudnya demikian ya. Saya katakan Nabi menyindir ini tidak layak bagi orang yang berakal sehat. Dia pukul istrinya seperti budak atau dia maki-maki istrinya seperti budak, kemudian sorenya dia gauli istrinya. Taib. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seorang lelaki mukmin, suami yang mukmin, tidak boleh membenci wanita mukminah, ya. Meskipun kita tahu bahwasanya tidak ada yang sempurna. Ini ditujukan terutama kepada lelaki. Karena lelaki yang diharapkan bisa bersabar atas istrinya. Karena hadis-hadis sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya wanita memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. In dhahabta aqamta kasartaha, kalau kau ingin meluruskannya enggak bisa, kau pasti mematahkannya. Jadi enggak mungkin kita meluruskan wanita. Dia sesempurnanya wanita tersebut pasti ada kebengkokannya. Pasti ada kebengkokannya. Kita lihat bagaimana istri-istri para nabi, contohnya Sarah yang luar biasa berimannya ketika semua orang kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Ibrahim, dia beriman kepada Nabi Ibrahim. Tapi ketika dia sudah cemburu, keluar daripada keseimbangan yang selalu dia jalani. Karena perasaan mendominasi akalnya. Dan itu wanita. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha terkadang cemburu dan melakukan satu hal yang salah. Ya, padahal dia seorang wanita yang sangat soleha, dibela oleh Allah dalam Al-Quran dan dijamin masuk surga. Tapi ketika dalam permasalahan rumah tangga, terkadang beliau keliru, ya. Karena enggak mungkin kita mendapati seorang wanita yang lurus, maka pasti dia punya kekurangan. Pasti dia punya kekurangan. Hadis ini seharusnya balik, demikian juga janganlah seorang wanita membenci suaminya. Ya, tapi kenapa yang disebutkan janganlah seorang suami membenci istrinya? Karena yang diharapkan bisa lebih bersabar adalah apa? Suami. Ya. Ya, maka suami dari sini yang diharapkan lebih bersabar suami, dan suami yang memegang kendali.
Rasulullah tidak menyebutkan dua-dua. Rasulullah SAW tidak mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang suami yang mukmin benci istrinya yang mukminah. Kemudian Rasulullah tidak berkata wala mu'minatun mu'minan, dan janganlah seorang istri mukminah membenci suaminya yang mukmin. Enggak ada kata seperti itu. Pembahasan hanya khusus kepada suami. Lafal hadis datang hanya kepada suami. Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Wallahu alam bisawab. Kenapa? Karena lelaki yang diharap bisa apa? Bersabar. Lelaki yang memegang apa? Kendali. Artinya kalau kamu bisa pegang kendali, rumah tangga berjalan terus. Kalau kamu nggak bisa pegang, nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Istri tidak bisa mengontrol rumah tangga kita. Yang bisa lebih kuat mengontrol laki-laki. Karena masalah cerai di tangan siapa? Lelaki. Maka ini kita sebagai laki, kita ingat hadis ini. Kata Rasulullah SAW, janganlah seorang suami yang mukmin. Saya tadi bilang, kita para lelaki hendaknya ingat hadis ini. Sebagian jomblo begini. Tidak apa-apa, belajar sebelum apa? Sebelum menderita, sabar. Jadi dalam rumah tangga, istri itu nggak mungkin lurus, ya. Lan tastaqima laka ala tariq. Tidak mungkin istri itu satu model, dia pasti berubah-ubah. Ya, terkadang dia formasinya 4-4-3, terkadang 4-3-4, terkadang 5-7 berapa nggak tahu. Formasinya berubah-ubah. Sulit kita prediksi ya. Terkadang prediksi kita salah. Demikianlah apa? Wanita. Lan tastaqima laka ala tariq. Tidak mungkin satu model saja. Ini berubah-ubah. Terkadang senang-senang, terkadang menangis, terkadang tertawa. Seperti itulah wanita. Maka seorang laki harus bersabar menghadapi wanita. Istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian saling mengingatkan di antara suami untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Nah, Rasulullah SAW kasih solusi. Kalau ada perang yang kau benci dari istrimu, jangan kau nilai saat itu saja. Saatnya kita jengkel. Dia lagi bikin jengkel, lagi ngangkat suara, lagi boros, lagi ada banyaklah wanita salah ini, salah ngomong sama orang. Akalnya tidak sampai, dia lebih mendahulukan apa? Emosinya. Ketika dia melakukan kesalahan, jangan kita lihat saat itu saja sehingga kita benci sama dia. Rasulullah suruh kita untuk menengok ke belakang jasa-jasanya yang banyak agar kebencian kita apa? Hilang. Memang dia bikin jengkel kita saat itu. Tapi ingat, ketika sakit siapa yang ngerok kita? Yang kerok siapa? Istri antum apa istri orang lain? Istri antum. Yang kerok siapa? Kalau antum bisulan siapa yang kalau antum sakit, kalau antum siapa yang bekam? Istri. Kalau wah, subhanallah ya. Siapa yang sedih, siapa yang susah tidur? Istri ya. Siapa kalau anak antum siapa yang ngandung? Istri. Siapa yang setengah mati untuk melahirkan anak antum? Istri antum ya. Jadi ketika seorang menengok kembali kepada sisi keindahan dari wanita ini, maka kebenciannya semakin berkurang. Maka seorang harus bersikap adil. Bersikap adil dalam menilai. Jangan dia menilai kesalahan tatkala itu. Kalau dia menilai kesalahan tatkala itu saja, dia pasti benci. Tapi dia bandingkan, dia ingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan istri yang lama sehingga dia tidak benci ketika dia nasihati dengan nasihat kasih sayang. Panggil sayang, kamu jangan begitu, ini salah begini, sehingga dia mengurangi emosinya. Ya, ini nasihat Nabi SAW. Ya.